yang sudah ada di Mesir kuno? Ternyata para ilmuwan memiliki selera humor yang sempurna. Jika tidak, mereka tidak akan menyebutkan protein yang ditemukan di retina setelah Pikachu Pokemon. Maka dari itu, berikut sejumlah fakta medis yang aneh, beberapa di antaranya dapat menjadi penemuan yang benar bagi Anda. Tas kehamilan pertama muncul di Mesir kuno. Menurut informasi yang dimiliki para ilmuwan tentang Mesir kuno, obat negeri ini secara mengejutkan berkembang dengan baik. Para dokter di New Kingdom, pertengahan 16, kuartal ketiga abad ke-11 sebelum Masehi, sudah mengetahui metode yang digunakan untuk melihat kehamilan pada tahap awal. Mereka bahkan mencoba menentukan jenis kelamin bayi. Menurut papirus yang disimpan di laboratorium Carlsberg di Denmark, untuk mengetahui apakah seorang wanita hamil, tindakan-tindakan berikut harus dilakukan. Tempat gandum barley dan gandum dicampur dengan kurma dan pasir menjadi 2 karung terpisah dan basahi mereka dengan urin wanita setiap hari. Biji-bijian yang tumbuh mengindikasikan kehamilan. Jika hanya jelai yang tumbuh, itu berarti wanita itu seharusnya memiliki bayi laki-laki. Jika hanya gandum yang tumbuh, itu adalah bayi perempuan. Jika butir tidak bertunas, wanita itu tidak hamil. Awalnya, hanya ada orang hidup di kamar mayat. Awalnya kamar mayat yang diterjemahkan dari bahasa Prancis kuno sebagai untuk dilihat dan sungguh-sungguh menentang adalah sebuah sektor di penjara di mana penjaga akan memeriksa tahanan yang baru tiba untuk mengingat wajah mereka. Kemudian bagian-bagian itu digunakan untuk menyimpan mayat orang yang tidak dikenal sehingga orang yang lewat dapat melihat dan mengenali mereka. Efek placebo dapat bekerja bahkan ketika seorang pasien sadar bahwa mereka memakan pil palsu. Menurut penelitian yang dilakukan di antara orang yang menderita gangguan kecemasan di Amerika Serikat, pasien membaik bahkan ketika mereka tahu bahwa mereka tidak minum obat yang sesungguhnya. Para ilmuwan sampai pada kesimpulan bahwa hal ini dapat dijelaskan oleh iman pasien dalam metode itu sendiri. Ada konsep warna yang mustahil. Warna yang tidak mungkin atau dilarang adalah kombinasi frekuensi cahaya tampak yang tidak dapat dirasakan oleh mata manusia dalam kondisi normal. Masalahnya adalah bahwa ada 3 jenis reseptor warna yang digunakan ketika mengamati warna, dan karena spesifiknya, otak manusia tidak dapat melihat kombinasi warna lawan seperti merah dan hijau, biru dan kuning. Namun di bawah beberapa kondisi khusus, manusia dapat melihat warna yang mustahil, dan untuk membuktikannya, perhatikan gambar berikut. Cobalah melihat tanda X di tengah lingkaran hijau selama 20 detik, dan kemudian geser mata Anda ke tanda X yang sama di kotak putih. Anda akan melihat lingkaran merah muda di dalamnya. Warna mata manusia yang paling lebar adalah coklat, tetapi pada kenyataannya, banyak orang yang memiliki mata biru. Hanya 17% orang di bumi memiliki mata biru, sementara coklat adalah warna mata yang paling populer. Pada saat yang sama, mata kebanyakan bayi memiliki semurat kebiruan selain bayi dengan kulit gelap. Lapisan depan iris bayi yang baru lahir tidak memiliki pigmen dan warnanya tidak dianggap permanen sampai usia 11 tahun. Sederhananya, semua orang kulit putih pada awalnya bermata biru dan bahkan mata coklat sebenarnya berwarna biru. Warnanya hanya tersembunyi di balik lapisan pigmen coklat. Berbicara tentang warna mata, ada operasi yang dapat mengubah mata coklat menjadi mata biru dan hasilnya tidak dapat diubah karena pigmen coklat dihapus dengan laser dan tidak dapat dipulihkan. High energy protein protein after yang disebut Pikachu, Pikachu the yang beloved diberi mascot dan of diberi nama Pokemon. serta Shigeru Pikachu named it Pokemon. Pikachurin because both Pikachu and I would Pada tell them tahun this: 2008, as your eyes para take in ilmuwan light, Jepang that menemukan light hits your bahwa ada protein di photoreceptors. retina That mata yang light signal bertanggung then jawab travels to your untuk brain, which mentransmisikan sinyal processes it, visual dari convert that mata light ke into a otak. sort of Ternyata electrical tanpa energy, protein which the secepat brain kilat cannot ini, understand. And proses that transmisi akan explanation memakan is waktu 3 so kali much lebih simpler. lama. Itulah Pikachurin, mengapa Shigeru named it diputuskan untuk Pikachurin because menamainya both setelah Pikachu Pikachu and this new Pokemon paling protein populer have dan lightning memiliki fast kemampuan moves listrik. and stunning electric effects.
Sebagai aturan, But what do we itu do with bukan their darah blood? secara keseluruhan, And how do we tetapi ensure that we produknya help yang as digunakan many untuk patients as transfusi. possible with every single donation? Once Mungkin the Anda blood has been telah melihat donated, banyak its episode journey dalam begins. film dan serial TV di mana darah secara langsung Every donation is ditransfusikan given a dari satu unique orang ke code, orang lain so it dengan can bantuan always be perangkat traces khusus. of a particular Dalam day are kehidupan tested at nyata, night, prosedur so ini that the tidak donations dilakukan can be lagi. released for use the Pendekatan hari following ini morning. terdiri dari transfusi Plasma. komponen ketika hanya Donors produk also darah have the yang possibility digunakan, of only misalnya donating plasma, plasma. leukosit, Patients only get the components eritrosit, they atau need massa to platelet dan prevent komponen red blood lainnya. cells. Blood platelets mainly go Manusia memiliki lebih dari 5 indera. Terlepas dari indera utama, manusia juga memiliki indera lain, antara lain rasa keseimbangan, yakni kemampuan untuk menjaga keseimbangan dan rasa gerakan tubuh dalam hal percepatan dan perubahan arah. Proprioception atau rasa ruang, yakni kemampuan untuk melihat bagian-bagian tubuh yang berbeda relatif terhadap bagian tubuh lainnya. Indera ini membantu kita naik ke lantai atas tanpa melihat tangga. Orang dengan proprioception yang buruk bisa menjadi canggung. Periognosis, yakni kemampuan untuk mengenali subjek dengan sentuhan dengan mata tertutup. Perasaan dua dimensi. Untuk memahami cara kerjanya, tutup mata Anda dan mintalah seseorang untuk menulis sesuatu pada kulit Anda, bukan dengan pena tentunya, tetapi dengan ujung jari. Anda mungkin dapat memahami apa yang sebenarnya tertulis pada Anda, atau setidaknya Anda akan mengenalinya. Otot dan indera persendian membantu Anda tetap waspada dengan posisi kaki dan lengan Anda saat ini. Rasa lokalisasi membantu mengenali tempat yang Anda sentuh. Rasa tekanan menentukan perbedaan antara sentuhan ringan dan penekanan berat. Ada pendalaman di tangan Anda yang disebut kotak tembakau anatomi. Ini adalah hal yang lucu. Pendalaman kecil yang dapat dilihat di tangan kebanyakan orang memiliki namanya sendiri, yakni kotak tembakau anatomi. Itu dinamai kebiasaan buruk tembakau snubbing. Kebiasaan ini tersebar luas baik di kalangan wanita dan pria di masyarakat elit dan di antara orang-orang sederhana di abad 18 hingga 19. Mudah ditebak bahwa tembakau ditempatkan tepat di kedalaman ini dan kemudian dibakar dengan hidup. Kebiasaan itu telah hilang, tetapi nama itu tetap ada. Salah satu alasan untuk penemuan stetoskop adalah payudara besar dari salah satu pasien Dr. Renlenek. Dokter dan ahli anatomi Prancis Renlenek menemukan stetoskop pada tahun 1816 setelah dia tidak dapat mendengar jantung seorang wanita muda dengan jaringan lemak yang signifikan. Begitulah cara dokter menggambarkannya di area dadanya. Dengan kata lain, payudara subur pasien mencegahnya mendiagnosisnya karena pada waktu itu jantung dan paru-paru didengarkan dengan meletakkan telinga ke dada pasien. Tetapi dokter tidak menyerah dan mengingat satu fenomena akustik. Jika Anda meletakkan telingamu ke salah satu sisi batang kayu, Anda akan dapat mendengar sentuhan jarum ke ujung lainnya. Jadi, Lanek mengambil selembar kertas, menggulungnya menjadi silinder yang sempit, dan akhirnya bisa mendengar detak jantung wanita muda berpayudara besar dengan bantuan alat sederhana ini. Kemudian, dokter memperbaiki alatnya. Dan pada abad ke-20, berkat spesialis lain, stetoskop mendapatkan tampilan modernnya. Bonus, 5 penyakit yang dapat diobati oleh bola kapas basah. Meskipun teknik ini tidak terbukti secara ilmiah, teknik ini masih banyak digunakan dalam pengobatan tradisional. Anda dapat mengobati hingga 5 penyakit dengan hanya menempatkan bola kapas basah dibasahi dengan zat yang berbeda di pusar. Menempatkan kapas yang dibasahi dengan minyak almond ke pusar akan memperbaiki kondisi kulit Anda di seluruh tubuh. Kapas yang dibasahi dengan kelapa dan minyak zaitun akan meningkatkan kesuburan. Menempatkan bola kapas dengan minyak lemon esensial akan membantu menghilangkan noda pada wajah. Bola kapas yang ditempatkan di pusar dan direndam dalam minyak neem akan membantu menyingkirkan bintik-bintik putih di wajah. Menggunakan minyak kamomil dengan cara yang sama akan mengobati sakit perut. Nah, manakah dari fakta-fakta tersebut yang paling membuat Anda kagum? Jangan lupa untuk menulisnya di komentar. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.